Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ulfidiasi dengan NIM SA21028 jurusan Administrasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Yang pertama yaitu meramalkan penawaran dan permintaan SDM. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk melakukan prediksi penawaran dan permintaan SDM. Yang pertama, analisis tren industri. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Yang ketiga, analisis demografi. Yang keempat, perkembangan pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, model ekonometrik dan analisis data. Dan yang kedelapan, evaluasi resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, nomor 2, mengelola kelebihan dan kekurangan SDM. Mengelola kelebihan SDM. Yang pertama, pengembangan karyawan. Fokuskan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan kreatif mereka. Berikan peluang untuk pelatihan dan pengembangan profesional agar karyawan dapat mengambil peran yang lebih besar atau tanggung jawab tambahan. Yang kedua, rotasi kerja. Terapkan rotasi pekerjaan untuk memberikan karyawan pengalaman yang beragam di berbagai departemen atau proyek. Ini tidak hanya membantu menjaga karyawan tetap terlibat, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan keterampilan mereka di seluruh organisasi. 3. Peningkatan kesejahteraan karyawan. Tingkatkan program kesejahteraan karyawan seperti fleksibilitas waktu kerja, program kesehatan, dan insentif karyawan. Upayakan lingkungan kerja yang positif dan dukungan yang memadai untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi karyawan yang ada. Dan yang keempat, fleksibilitas kontrak. Pertimbangkan penggunaan kontrak sementara atau proyek untuk menyesuaikan dengan fluktuasi permintaan pekerjaan dan menghindari kelebihan pekerja tetap. Kemudian, mengelola kekurangan SDM. Yang pertama, rekrutmen aktif. Mulailah upaya rekrutmen aktif untuk menarik calon karyawan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gunakan jaringan profesional, situs web karir, dan acara rekrutmen untuk menjangkau calon karyawan potensial. 2. Pelatihan dan pengembangan. Prioritaskan pelatihan internal untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan yang ada, agar mereka dapat mengisi kekosongan posisi yang diperlukan. Pertimbangkan program pelatihan cepat atau intensif untuk mempersingkat waktu untuk menjadi produktif dalam peran baru. Yang ketiga, kemitraan dengan institusi pendidikan. Bentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengakses bakat baru dan memengaruhi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gunakan magang atau program kerja yang sama untuk menarik siswa atau lulusan yang berpotensi. 4. Outsourcing atau kontrak eksternal. Manfaatkan outsourcing atau kontrak eksternal untuk mengisi kekurangan SDM sementara sambil mencari solusi jangka panjang. Identifikasi tugas atau proyek yang dapat diserahkan kepada mitra atau kontraktor eksternal. Dan yang terakhir materi saya ialah menilai efektivitas SDM. Nilai efektivitas sumber daya manusia atau SDM melibatkan evaluasi berbagai aspek, seperti 1. Produktivitas, mengukur output dan kontribusi SDM terhadap tujuan dan pencapaian organisasi. 2. Kualitas kerja, menilai kemampuan SDM dalam menghasilkan pekerjaan kualitas tinggi dan sesuai standar. Yang ketiga, kepuasan karyawan, mengukur tingkat kepuasan dan kesejahteraan karyawan sebagai indikator keberhasilan manajemen SDM. Yang keempat, retensi karyawan, menganalisis tingkat pemutusan hubungan kerja dan retensi karyawan untuk menilai efektivitas strategi retensi. Yang kelima, kemampuan beradaptasi,
menilai kemampuan SDM untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan teknologi. Dan yang keenam, kontribusi terhadap tujuan organisasi. Mengukur sejauh mana SDM berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan organisasi. Sekian materi yang saya dapat jelaskan tentang manajemen sumber daya manusia strategis. Saya ucapkan terima kasih.